Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin, para hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur atas segala kenikmatan yang dengan kenikmatan itu kita masih diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan sholat subuh dan alhamdulillah berjamaah. Semoga ini menjadi pertanda baik, menjadi pertanda bahwasanya amalan kita selama bulan Ramadan itu diterima. Karena memang salah satu tanda suatu amalan itu diterima adalah jika kita bisa melanjutkan kebaikan itu, bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan setelahnya. Ibnu Taimiyah menyebutkan dari para ulama salaf bahwasanya inna min jazail hasanati al hasanata ba'da. Salah satu balasan atau pahala dari perbuatan baik kita jika diterima itu adalah kita diberikan kemampuan untuk melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya. Dan memang kalau kita lihat bagaimana ulama salaf itu kemudian selama 6 bulan setelah Ramadan isi doanya itu paling banyak adalah tentang Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatina dan seterusnya. Jadi memang 6 bulan setelah Ramadan itu yang diperhatikan betul, yang kemudian dikhawatirkan oleh para ulama itu tentang Ramadannya apakah diterima atau tidak. Ini kalau ulama ya. Kalau kita baru Syawal belum habis kayaknya sudah lupa kemarin kita ngapain aja pas Ramadan gitu. Nah, jadi dan itu pastinya memberikan efek Ramadan, benar-benar memberikan efek kepada 11 bulan setelahnya, karena mereka 6 bulan setelahnya saja masih berdoa terus supaya Ramadannya diterima. Itu 6 bulan. Ya artinya dia pasti akan membuktikan diri bahwasanya amalannya memang pantas diterima karena setelahnya beliau atau mereka itu istiqomah. Jadi Sayyidina Ali itu berkata, kita harus serius di dalam mengamalkan suatu amalan, tapi kita harus jauh lebih serius di dalam memastikan amalan kita ini diterima. Itu jauh lebih berat. Nah, dan salah satu tandanya itu kalau kita masih bisa istiqomah. Ya, sebelum Ramadan bentuknya balok, keluar dari Ramadan ya jadi meja kayak kursi kayak gitu ya. Jangan masuk balok, keluar balok gitu. Ibarat kayak bengkel, kalau kita mobil setelah masuk bengkel itu ya harusnya jadi lebih enak, mobilnya jadi lebih enak untuk dipakai. Jangan kemudian sebelum masuk bengkel sama setelah masuk bengkel malah enakan sebelum masuk bengkel, setelah masuk bengkel malah jadi tambah nggak enak atau sama saja. Nah, ini pertanda bahwasanya bengkelnya bermasalah. Semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan setelah Ramadan ini. Tak lupa salawat serta salam mari kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Kifayatul Akhyar, salah satu dari kitab mazhab Syafi'i yang sangat basic ya, sangat basic, tetapi penting bagi kita untuk mengetahuinya. Dan kita sudah sampai kepada bab faraidul wudu. Faraidul wudu itu artinya rukun-rukun wudu. Jadi ketika kita wudu itu ada rukun, ada sunnah. Kalau rukun wajib kita kerjakan, kalau sunnah itu boleh dikerjakan, boleh tidak. Kalaupun ditinggalkan maka sholatnya atau wudunya tetap sah. Dan bahkan di beberapa kondisi mungkin sunnah-sunnah wudhu itu justru lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Karena bisa jadi kita dalam kondisi kedinginan yang kalau wudhu kok pakai seluruh sunnahnya malah kita tidak kuat.
Tapi kalau wudhu kok cuman rukun-rukunnya justru malah kuat, ya sudah rukun saja, tidak apa-apa. Atau kita dalam kondisi di mana air sangat kekurangan, di mana yang mau wudhu banyak, airnya kecil, ya kayak kemarin mudik di rest area, kerannya cuma 2 biji, yang mau sholat 300 mobil, nah gitu. Mana udah jam 5:30 lagi mau sholat asar. Nah, ini kan tidak boleh kita tolim. Kita kalau wudhu harus dikit aja, yang penting sah. Jangan kemudian cuci hidung dulu sampai 3 kali, habis itu kumur-kumur 3 kali. Itu cuci hidung sama kumur-kumurnya kita sebenarnya kalau dipakai buat wudhu yang minimalis dapat 1 orang. Nah, ini kan tolim mana? Ya, takutnya ada orang nanti yang malah gak kebagian waktu sholat gara-gara wudhu kita kelamaan. Nah ini jadi perlu bagi kita untuk mengetahui mana yang rukun, mana yang bukan rukun. Dan memang para ulama mengatakan begini, kalau di dalam sholat kita, di dalam wudhu kita, kok kita menganggap semuanya itu rukun, maka masih sah. Tetapi kalau kita tidak tahu, mana, pokoknya ada yang sunnah, ada yang rukun, tapi saya nggak tahu mana yang sunnah, mana yang rukun. Nah itu para ulama mengatakan bisa jadi tidak sah amalannya, sholatnya, ataupun wudhunya. Ini maka menjadi satu syarat sah berikutnya adalah mengetahui mana yang rukun, mana yang bukan rukun. Al-Qadhi Abu Syuja' berkata, wa faraidul wudu'i sittah. Rukun wudhu itu hanya ada 6. Hanya ada 6. Yang pertama, an-niyatu 'inda ghaslil wajhi. Niat ketika membasuh wajah. Ini pernyataan daripada Abu Syuja', Al-Qadhi Abu Syuja', Shahibut Taqrib. Yang pertama adalah niat, dan kapan waktu niat itu? Waktunya adalah ketika mencuci wajah, membasuh wajah. Apa yang disebut membasuh? Membasuh itu artinya adalah isolul ma', mengalirkan air ke wajah. Maka kalau wudhu kok wajah hanya dilap pakai waslap atau pakai tisu basah, tentu airnya pun sudah berparfum, itu tidak bisa. Ya pakai waslap lah misalnya, maka wudhunya itu tidak sah. Kenapa? Karena kalau pakai waslap namanya bukan al-ghaslu tapi al-mashu. Sedangkan al-mashu itu hanya untuk kepala. Kalau untuk wajah, tangan, kaki itu al-ghaslu. Jadi airnya benar-benar harus kita tumpahkan ke muka. Nah, ini malah kalau pakai lap malah gak sah. Nah, tetapi sebagai salah satu alternatif darurat, misalnya ada orang tua sakit, kalau wudhu masih bisa, cuman harus diwudhuin. Kalau pakai ember nanti berantakan di kasur, nanti berceceran di kasur. Tapi kalau pakai waslap mungkin lebih rapi. Cuman masalahnya waslap nggak sah. Terus bagaimana? Pakai sprayer. Nah, mungkin tahu sprayer Pak ya? Yang ya isi, kalau kemarin sih isinya sanitizer ya kemarin. Nah sekarang kan insya Allah udah nggak pakai begitu-begituan lagi. Nah, itu bisa kita isi dengan air murni, kemudian kita semprot-semprotkan sambil diratain gitu. Itu sudah sah, karena itu sudah mengalirkan air ke wajah, sudah memindahkan air ke wajah, tidak sekedar membasahi tangannya diusap. Ini dua hal yang berbeda. Oke. Kemudian Taqiyuddin Al-Hisni mengatakan, "I'lam annal wudu'a lahu syurutun wa furud." Ketahuilah bahwasanya wudhu itu punya syarat dan punya rukun. Nah bedanya apa syarat sama rukun? Kalau syarat itu harus terpenuhi sebelum melakukan ibadah. Kalau rukun adalah bagian-bagian yang menyusun ibadah itu sendiri. Maka kayak mencuci tangan itu rukun wudhu, karena dilakukan dalam wudhu. Tetapi sucinya air itu merupakan syarat wudhu, karena harus terpenuhi sebelum wudhu itu dilakukan. Oke. Fasyurutu, adapun syarat daripada wudhu itu ada beberapa. Yang pertama adalah al-islamu, Islam. Maka orang kalau tidak Islam wudhunya tidak sah, karena syarat daripada wudhu itu Islam. Yang kedua wat tamyiz. Tamyiz itu
usia sebelum baligh tapi sudah bukan anak kecil lagi. Usia mungkin kalau baligh itu usia 13 tahun, ya ini mungkin dari usia 9 sampai 13 tahun lah kurang lebih. Ketika seorang anak sudah bisa diajak ngobrol, sudah bisa dikasih tahu, nak, sholat itu kalau begini baru sah, kalau nggak begitu maka tidak sah misalnya. Sudah bisa diajak ngobrol, sudah bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, itu berarti sudah mumayyiz. Itulah baru yang wudhunya sah. Dan anak mumayyiz ini karena wudhunya sah, maka sholatnya juga sah. Nah, karena sholatnya itu sah, maka dia boleh menjadi imam dari jamaah yang sudah dewasa. Nah, karena beberapa di antara kita, Pak, itu suka ada dendam masa lalu. Bapaknya dulu ngaji nggak pernah, gitu ya, baru tobat usia 50 tahun, baru belajar ngaji lagi, tahsin lagi, dan itu pun masih grotal gratul. Kalaupun sholat bacaannya kuliah kulhu, udah itu aja. Nah, biasanya balas dendamnya ke anak, ya sudahlah anaknya di pesantrenin, gitu Pak, balas dendamnya gitu memang. Kadang kita itu suka nggak fair ya, pengen terlihat soleh tapi udahlah anak aja lah, kalau kita udah susah kayaknya gitu ya. Akhirnya anaknya dipondokin sejak SD udah dipondokin. Pulang-pulang misalnya kelas 3 atau kelas 4 SD pulang dia, belum usia baligh tapi hafalannya udah 3 juz misalnya. Nah, ini kan kalau sholat kemudian di perjalanan, kemudian sholat jamaah antara bapak dan anak ini, kira-kira jadi imam siapa Pak? Kalau bapak, ya itu lebih tua, lebih senior. Tapi kuliah, kulhu, itu pun fatihahnya masih berantakan. Kalau anak, maka belum baligh, tapi hafalannya bagus, bacaannya udah bagus. Dalam mazhab Syafi'i, anak kecil sudah boleh menjadi imam. Kenapa? Karena sholatnya sudah sah, wudhunya sudah sah, maka sholat yang sah bisa menjadi imam dari orang yang sholatnya sah juga lainnya, atau orang yang punya tuntutan harus sah. Karena kalau sudah dewasa itu kan harus sah sholatnya. Kalau yang masih kecil tadi nggak harus sah-sah amat, Pak. Makanya dulu ibu saya ketika ngajarin cucu-cucunya itu ya untuk sholat, yang perempuan-perempuan itu Pak, itu kalau diajarin sholat udah yang penting sholat. Mereka nggak wudhu, nggak pakai mukena. Tapi ya usia-usia baru usia 6 tahun, 7 tahun gitu ya, yang pengen sholat, ya udah ikut gitu ya. Terus yang lain wudhu, udahlah kalau ini repot wudhu, udah nggak usah wudhu dulu lah. Kenapa? Karena yang penting dilakukan dulu, dan memang mereka tidak punya tuntutan untuk sah. Kenapa? Ya belum ada beban taklif. Belum ada beban taklif, belum ada beban untuk sholatnya itu sah. Oke. Jadi mumayyiz itu menjadi syarat sah daripada wudhu. Bagaimana kalau sudah mumayyiz tapi belum disunat? Orang yang belum sunat itu sholatnya sah enggak? Sholatnya sah enggak? Orang yang belum disunat sholatnya sah. Loh, tapi kan kalau orang belum disunat tidak bisa bersuci. Bisa bersuci. Kata siapa enggak bisa? Bisa bersuci. Bisa suci enggak? Bisa suci. Bahkan kalaupun dia belum balik, sudah balik kok belum sunat, itu sholatnya sudah tetap bisa sah. Tapi karena memang sunat itu adalah salah satu kewajiban, ya harus dilakukan. Terlepas itu orang bisa bersuci dengan hal itu atau tidak. Jadi sunat itu wajib bagi laki-laki dan bagi perempuan dalam mazhab Syafi'i. Ini makanya kalau Betawi sama Aceh itu sunat itu ada Pak buat perempuan. Tapi kalau di luar itu kayaknya nggak ada ya, untuk perempuan. Dan bahkan sekarang WHO sudah mengatakan sunat buat perempuan itu praktek ilegal. Gara-gara ada satu malpraktek yang terjadi di Afrika. Ya Afrika Pak ya, biasanya kan mereka agak barbar ya Pak ya. Memang masalah safety-nya agak kurang gitu. Nah, terus jadi standar buat seluruh dunia ya, ini tentu satu hal yang sebenarnya kurang tepat. Tapi ya udahlah. Toh juga mazhab ulama mengatakan, kebanyakan ulama, perempuan tidak wajib sunat. Hukumnya cuma sunnah saja untuk khitan. Tapi kalau laki-laki hukumnya wajib. Bukan masalah terkait dengan bersuci, karena orang yang sunat belum sunat pun bersucinya bisa beres. Bisa beres, tetapi ya memang karena khitan itu hukumnya wajib, ya harus dikerjakan ketika sudah balik. Itu aja. Oke, kemudian yang berikutnya tahuriyatil ma, sucinya air. Maka seseorang kalau wudu harus pastikan punya air yang suci dan mensucikan.
Kalau dia tidak memiliki air yang suci dan mensucikan, maka tidak usah wudhu. Terus ya tayamum berarti, karena adanya air itu juga tidak mengangkat hadas. Kemudian yang berikutnya, wa adamul mani'i al-hissi wa adamil mani'i asy-syar'i. Tidak adanya penghalang yang sifatnya fisik dan juga tidak ada penghalang yang sifatnya syar'i. Apa itu penghalang yang sifatnya fisik? Penghalang yang sifatnya fisik itu seperti cat, seperti kutek. Nah, kutek itu tidak diperbolehkan dipakai oleh perempuan kalau mau wudhu. Tapi kalau dia sudah wudhu terus pakai kutek, boleh nggak? Boleh. Maka perempuan tidak haid itu boleh pakai kutek, dengan catatan dia bisa wudhu dengan benar. Artinya misalnya dia mau kondangan pagi-pagi, udah sholat subuh, ya sudah pakai saja kutek. Kondangan, mungkin kondangan jam 10 sampai jam 1 begitu, setelah jam 1 mau sholat zuhur, ya sudah dikerok lagi kuteknya, terus wudhu lagi, tidak masalah. Karena memang pakai kutek itu tidak terlarang. Masalah di kutek itu hanya dia menghalangi sahnya wudhu karena menyebabkan air tidak masuk ke kulit. Itu kalau orang pakai kutek. Bagaimana dengan orang pakai tato? Kalau orang pakai tato justru tidak ada masalah dengan masalah wudhu. Orang pakai tato wudhunya tetap sah, tato tidak menghalangi air masuk ke kulit karena tato itu warna di bawah kulit. Jadi tidak masalah orang tato untuk wudhu. Ya, bukan gak masalah juga. Yang bermasalah adalah natonya justru. Artinya kalau ada orang sudah taubat, dulu tatoan, terus dia sudah taubat, tatonya di tangan, wudhunya sah apa enggak? Wudhunya tetap sah. Boleh enggak dia jadi imam? Boleh. Untuk jadi imam dari orang-orang yang mungkin tidak bertato, karena mungkin dia hijrah, dia taubat, bacaannya lebih bagus, hafalannya lebih banyak dibandingkan orang yang mungkin nggak pernah tato dan udah sholat sejak kecil. Tapi ya karena sholatnya sudah sejak kecil dan memang doktrin zaman dulu itu adalah setelah baca suratul Fatihah adalah baca surat pendek. Akhirnya suratnya pendek semua. Kayaknya kalau baca surat kok agak panjangan itu jadi salah. Padahal kan siapa yang bilang bahwasanya setelah baca Fatihah itu baca surat pendek? Itu siapa, Pak? Oh, di dalam kitab-kitab fikih nggak pernah ada surat pendek, itu nggak pernah ada. Ya surat dari Al-Quran gitu. Surat selain Al-Fatihah gitu, Pak. Walau ayatan, meskipun cuma satu ayat, bukan surat pendek. Nah, ini agak-agak menyesatkan gitu sebenarnya, tapi ya enggak apa-apa. Nah, kalau memang terjadi seperti itu, ya sudah, enggak apa-apa untuk jadi imam meskipun tatoan, karena dia tidak punya masalah dengan bersuci. Yang bermasalah dari tato adalah yang mentatonya itu sendiri. Itu tidak ada penghalang yang sifatnya adalah fisik. Wa andamul mani'i syar'i, dan tidak ada penghalang yang sifatnya syar'i seperti haid dan nifas. Maka perempuan kalau sedang haid atau nifas juga tidak sah wudhunya, karena kalaupun dia wudhu dia masih punya hadas besar dan darahnya tetap keluar, dan kalau darahnya keluar dari kemaluan maka itu juga salah satu penyebab hadas kecil. Maka ngapain wudhu kalau ujung-ujungnya batal? Kecuali wudhu yang dia lakukan adalah wudhu untuk ritual sebelum tidur, karena memang salah satu kesunahan kalau sebelum tidur kita wudhu dulu, Pak, wudhu seperti wudhunya sholat. Nah, itu para ulama meskipun haid silahkan lakukan, karena toh yang tidak haid kita laki-laki mau tidur ngapain wudhu kalau hanya dipikir mencari kesucian saja. Toh pas kita tidur berarti kita sudah batal. Kan kayak main-main saja, tapi memang itu ritual yang kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka yang itu boleh, tapi kalau wudhu yang lain maka tidak perlu dan tidak boleh. Wa dukhulil waqti fi haqqi dzawid darurati kal mustahadati wa man bihi rihud daim. Dan syarat yang berikutnya adalah harus sudah masuk waktu buat orang-orang yang memiliki kedaruratan, buat orang-orang yang sedang tidak normal. Nah, kalau kita orang yang sehat,
maka kita sudah boleh wudhu meskipun belum masuk waktu sholat. Misalnya kita mau sholat maghrib jam 6 itu baru adzan, kita sudah wudhu 6 kurang seperempat karena mungkin dia muadzin mau adzan. Jadi 6 kurang seperempat udah wudhu dia. Maka wudhunya sudah sah dan boleh dipakai untuk sholat maghrib nanti kalau memang belum batal. Itu bagi orang yang normal. Tapi bagi orang yang zawid darurat, yang memiliki kedaruratan seperti orang yang mustahadah, istihadah perempuan, atau kalau laki-laki ya beser, atau orang yang 1 menit sekali kentut meskipun dikit-dikit, maka orang-orang seperti ini tidak boleh wudhu kecuali sudah masuk waktu sholat. Jadi dia tidak bisa deposito wudhu, itu tidak bisa. Kenapa? Karena kalau dia wudhunya kecepatan, maka nanti hadas yang akan keluar kebanyakan. Dan memang orang yang wudhu dalam kondisi seperti ini, wudhunya bukan niat untuk mengangkat hadas, tetapi wudhunya niat untuk listibahatis sholat, supaya saya boleh sholat meskipun dalam kondisi berhadas. Nah, ini wudhunya wudhu yang sah dengan catatan. Maka orang yang beser misalnya, syaratnya itu dia sebelum wudhu harus cebok dulu, harus bersuci dulu, najisnya diangkat dulu semampunya. Setelah itu dia wudhu niat listibahati sholat. Setelah itu dia langsung kemudian tidak dijeda dengan lama sholat. Karena dia memang wudhunya itu bukan ngangkat hadas, tetapi supaya boleh sholat meskipun berhadas, maka sholatnya pun sah dengan catatan. Maksudnya dengan catatan apa? Ya pokoknya sahnya ya sah buat dirinya saja. Sehingga orang yang beser itu tidak bisa menjadi imam buat orang-orang yang tidak beser. Ya kecuali kalau semuanya kok beser, monggo silahkan menjadi imam salah satunya dengan yang lain. Kebetulan alhamdulillah satu masjid beser semua Ustaz, ya sudah. Ya yang jadi imam siapa? Ya pokoknya siapapun yang sama-sama beser, gitu kan ya. Itu kalau sama-sama beser. Tapi kalau tidak, maka yang beser meskipun dia imam aslinya, tetap harus mundur dulu. Yang lain dulu, saya lagi beser misalnya. Nah, itu syarat-syarat wudhu. Kemudian yang berikutnya, wa ammal furudu fasittatun kama dzakarahu Syekh. Adapun wudhu rukunnya itu ada 6 sebagaimana disebutkan oleh Syekh. Ahaduha, yang pertama an-niyah, yaitu niat. Berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amal itu tergantung niatnya. Rawahu Syaikhan, dan ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa hiya fardun fi taharatil ahdath wa la tajibu fi izalatin najisat 'ala sahih. Dan niat itu menjadi rukun dari toharoh di dalam menghilangkan hadas, artinya wudhu dan mandi dan tayamum, tetapi bukan merupakan rukun dari menghilangkan najis. Maka orang kalau terkena najis terus mau menghilangkan najis itu dengan bersuci, dengan mencuci kakinya misalnya, apakah dia perlu niat untuk mengangkat hak najis dengan mencucinya itu? Jawabannya tidak perlu. Kalau najis tidak perlu diniatkan ketika kita mencuci. Kenapa? Karena najis itu cara membersihkannya bisa dilogiskan. Bisa dilogiskan. Kita mengetahui najis itu hilang ya kalau secara fisik sudah tidak ada najisnya, bentuknya sudah tidak ada, baunya sudah tidak ada, aromanya terus rasanya juga sudah tidak ada. Oh, berarti najis sudah hilang. Baik kita cuci karena niat ataupun kita cuci enggak karena niat, bahkan bisa jadi tercuci oleh air hujan yang kita nggak tahu menau, tiba-tiba kok sudah hilang, tadi ada loh najisnya. Maka kan tidak perlu niat pun sudah sah, sudah suci tanpa harus kita niat. Tapi kalau untuk wudhu, karena dari awal kita juga nggak pernah tahu hadas itu bentuknya seperti apa, maka kalau untuk wudhu supaya wudhunya ini sah harus niat. Jadi hampir seluruh ibadah ritual itu wajib ada niat. Karena dengan niat itulah kita bisa membedakan mana ibadah, mana yang cuci muka biasa saja. Orang cuci muka, cuci tangan, habis itu nyegerin kepala begitu, habis itu cuci kaki, tapi nggak niat wudhu ya nggak jadi wudhu, nggak akan mengangkat hadas.
Fal fardhu annal maqsuda minan najisati izalatuha wa hiya tahsulu bil ghusli bi khilafil ahdath. Kenapa demikian? Karena najis itu intinya adalah menghilangkan materi dari najisnya, dan itu terjadi meskipun tanpa ada niat. Berbeda dengan hadas, karena tujuannya mengangkat status, maka tidak akan pernah terjadi pengangkatan status kecuali dengan niat. Fa inna taharatiha ibadatun fataftaqiru ila niyatin kasairil ibadah. Karena memang wudu itu merupakan ibadah, berbeda dengan ngangkat najis itu bukan ibadah, maka karena wudu adalah ibadah, dia dibutuhkan niat sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Kadza qala Ar-Rafi'i. Wa syartu sihhatuha, dan syarat sah daripada niat. Nah, niat itu merupakan rukun, dan rukun ini punya niat juga, punya syarat juga. Apa saja syaratnya? Al-Islam. Yang pertama itu harus Islam. Maka tidak sah niat dari orang yang tidak Islam. Sehingga kalau ada orang kok sholat dan dia kafir, maka sholatnya juga tidak akan sah. Padahal Pak, dalam mazhab Syafi'i itu agak lumayan ketat. Orang kalau kafir asli terus masuk Islam, wajib mengqadha sholat ketika dia kafir. Misalnya dia kafir dari usia, ya dari kecil sampai umur 50 tahun. Katakanlah dia balik usia 15 tahun. Berarti dari 15 sampai 50 tahun dia nggak pernah sholat. Sah nggak Pak? Kalaupun dia sholat, nggak sah. Tapi kalau dia Islam di usia 50 tahun, wajib nggak dia mengqadha seluruh sholat dari umur 15 sampai 50 tahun? Wajib nggak? Tidak wajib. Kalau dia Islam kafirnya asli. Tapi kalau dia misalnya usia 0 sampai 40 tahun muslim, terus dari usia 40 sampai 45 dia kafir, murtad, terus usia 45 sampai 50 sampai meninggal dia muslim lagi, mazhab Syafi'i mengatakan dia wajib mengqadha sholatnya dari usia 40 sampai 45 tahun. Nah, karena dia habis ngaji fikih, Pak, saya mau murtad, tapi udah sholat aja deh, biar apa? Kalaupun nanti masuk Islam lagi, biar nggak usah qadha. Sah nggak sholat dia ketika dia kafir? Nggak sah, tidak sah. Nah, ini jadi Islam itu merupakan syarat daripada niat. Fala yasihhu wudu'ul kafir wala ghusluhu 'ala sahih. Maka tidak sah wudunya orang kafir dan juga mandinya orang kafir. Sehingga orang kalau kafir terus masuk Islam dan dia pernah junub ketika dia itu kafir, wajib bagi dirinya untuk mandi. Wajib bagi dirinya untuk mandi. Meskipun dia, ya saya kan sudah mandi terus Ustaz. Saya mandi mah tiap melakukan begitu pasti mandi setelahnya. Karena itu kebiasaan, ya kebiasaan di Indonesia lah gitu katakan. Tapi meskipun demikian, hadas besarnya tetap nggak hilang. Kenapa? Karena mandinya dia itu bukan mandi ibadah. Kalaupun dia niat mandi itu karena habis berhubungan misalnya, tetap mandinya tidak sah mengangkat hadas besar karena dia tidak sah niat. Karena dia kafir, meskipun niatnya untuk ya mandi setelah junub nih misalnya gitu ya. Orang kafir di sini kan tahu junub juga, Pak. Al-Fatihah hafal, azan bisa, sholawatan tuh bisa tuh, Pak. Coba cek aja tuh. Pada bisa tahu tuh junub. Jadi kalau habis berhubungan mandi itu mereka tahu, paham. Meskipun demikian tetap mandinya tidak sah. Kenapa? Karena mandi janabah itu adalah ibadah, ibadah butuh niat, dan niat itu tidak sah kalau berasal dari orang kafir. Maka orang kafir kalau dia pernah junub ketika hidupnya, atau pernah mungkin perempuan haid atau laki-laki ya pernah mimpi basah minimal, maka dia ketika masuk Islam wajib mandi kalau mau sholat. Tapi tidak wajib mandi karena masuk Islamnya. Ya, tidak wajib mandi karena masuk Islamnya, tapi wajib mandi karena dulu pernah junub dan belum pernah tersucikan. Oke. Wal kafiru laisa min ahliha wa la tasihhu taharatul murtad qat'an taghlidun alaih wa waqtan niyyah al wajib. Baik, itu yang pertama, dia harus Islam. Yang kedua, syarat daripada niat untuk wudu ini wa waqtun niyyah al wajibah inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Niat ketika wudu harus dilakukan dalam mazhab Syafi'i, Pak. Harus dilakukan ketika mencuci muka. Jadi kita kalau wudu itu ritual pertama apa? Apakah langsung cuci muka? Tidak. Cuci tangan dulu. Habis itu kumur-kumur langsung ke hidung. Itu yang lebih afdol.
Meskipun boleh dipisah, kumur-kumur 3 kali, cuci hidung 3 kali. Tapi yang lebih afdal satu raupan dapat mulut plus hidung. Mulut, hidung, buang, mulut, hidung, buang, mulut, hidung, buang. Itu yang lebih afdal. Nah, setelah itu barulah kita cuci muka. Nah, niat wudhu harus dilaksanakan pas cuci mukanya, bukan pas cuci tangan. Pas cuci tangan kita niat, ya ini untuk sunnah wudhu, supaya dapat pahala. Oh, kumur-kumur itu juga niat sunnah wudhu. Tetapi niat wajibnya wudhu harus dilakukan ketika cuci muka. Kenapa? Dikatakan di sini li'annaha awwalul ibadatil wajibah wa la yuthabu ala sunnanil madhiyah. Karena mencuci muka itu merupakan rukun yang pertama kali, maka niatnya harus di situ. Kayak ibaratnya kita sholat, Pak, mau sholat dalam mazhab Syafi'i itu ada kesunahan sebelum kita Allahu Akbar itu baca niat. Usolli fardhu subhi, itu hukumnya sunnah. Karena itu bukan niat. Niat itu bukan itu. Niat itu adalah pas ketika Allahu Akbar. Dalam hati kita niat, lisan kita mengucapkan takbir. Nah, maka yang menjadi wajib pertama kali adalah takbirnya, bukan pas sunnah untuk mengucapkan usollinya. Orang pas baca usolli belum masuk sholat. Sama halnya dengan orang yang wudhu, mau wudhu cuci tangan, belum masuk wudhu. Maka dia baru boleh untuk niat, baru sah niat wudhunya jika pas cuci muka kok masih ada niatan wudhu, masih sadar kalau dia sedang wudhu. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i seketat itu, Pak. Kenapa? Ya karena itu adalah awal pertama kali ibadah. Nah, jadi gini, niat itu gampang sebenarnya. Niat itu cukup kita punya jawaban atas pertanyaan kalau ditanya lagi apa. Pak, lagi apa? Ya lagi wudhu. Sudah cukup. Wudhu untuk apa? Untuk mengangkat hadas atau untuk apa? Mengangkat hadas. Karena nanti wudhu itu ada 3. 1 ngangkat hadas, 2 memperbaharui wudhu, 3 listibahati sholah. Ada 3 itu. Kenapa wudhu? Kenapa? Ya karena ngangkat hadas. Yang penting ada jawaban itu dalam hati kita ketika kita cuci muka, maka udah sah. Cuman kadang, Pak, kita niatnya di awal, pas cuci tangan iya. Pas kumur-kumur kemudian mungkin kepikiran yang lain, terus niat itu hilang. Nah, pas cuci muka kok nggak ada niat di dalam diri kita, nggak sah. Sama kayak kita sholat, Pak. Insya Allah pas takbiratul ihram kita niat, saya itu mau apa sih? Oh, sholat. Sholat apa? Zuhur. Itu insya Allah nggak itu dalam hati kita. Tapi kalau sudah baca Fatihah, itu biasanya sudah kemana-mana pikiran, hati sudah kemana-mana, sehingga niat itu hilang. Tapi nggak apa-apa, niat tidak harus kemudian terus ada sampai salam, itu nggak harus ada. Yang penting niat itu tidak pernah dibatalkan dengan niat untuk membatalkan sholat. Nah, itu. Jadi tidak harus niat itu selalu ada sampai akhir salam. Yang penting selama sholat tidak pernah berniat untuk membatalkan sholat. Kalau berniat membatalkan sholat maka sudah otomatis batal. Nah, kayak kemarin sudah saya katakan, lagi sholat nih, terus dia memang lagi nunggu paket. Pokoknya kalau paket datang, saya batalin sholat, saya ambil paket dulu. Berarti kan ada niat untuk membatalkan sholat. Dengan itu tok maka sudah batal sholatnya. Kenapa? Karena sudah niat membatalkan sholat. Tapi kalau hilangnya niat sholat, tetapi tidak ada niat untuk membatalkan, maka nggak masalah. Paham ya Pak ya bedanya ya? Hilang niatnya dengan niat membatalkan. Itu 2 hal yang berbeda. Allahu Akbar, niat. Setelah niat beres, kita baca doa iftitah. Doa baca iftitah udah mulai kemana-mana pikiran, baca Al-Fatihah apalagi. Tahu-tahu kok dolin aja gitu kan ya. Bahkan tahu-tahu kok sudah qul ya ayyuhal kafirun, kok langsung al-kafirun, nggak tahu, otomatis aja ini lidah gitu. Misalnya kalau seperti itu, berarti kan niat sholatnya udah hilang gitu, karena dia sendiri tidak sadar kalau lagi sholat. Tapi tetap sah karena tidak ada niat membatalkan. Yang penting itu. Nah, sama dengan wudhu ini, maka niat yang harus dilakukan adalah pas cuci muka itu yang penting dalam hati sudah ada niat atau masih ada niat. Pas cuci tangan sudah niat, oke, enggak apa-apa. Pas kumur-kumur masih ada niat, oke, enggak masalah. Pas cuci muka harus masih ada niat. Setelah cuci muka kok
misalnya pas cuci tangan sudah hilang niatnya karena sudah diajak ngobrol orang dan seterusnya, maka tidak masalah. Tapi kalau pas cuci muka kok sudah niatnya hilang, maka tidak sah. Karena memang waktu krusialnya adalah dicuci muka yang pertama. Itu mazhab Syafi'i. Tapi Abu Yusuf dalam mazhab Hanafi mengatakan, ya asalkan dari rumah atau dari misalnya dia ketika masuk kamar mandi kok niatnya sudah mau wudhu, maka setelah itu niatnya hilang udah nggak apa-apa. Sama halnya orang kalau mau sholat jamaah ke masjid, dari rumah sudah niat sholat, meskipun pas Allahu Akbar sudah nggak ada niat, sudah hilang itu niat, tapi memang dari awal masjid dia kok niatnya sudah mau sholat subuh misalnya, maka sudah sah. Itu Abu Yusuf. Ya tapi kita lebih baik hati-hati dulu ya, kalau kepaksa ya mungkin yang sudah lalu-lalu ini pakai mazhab Abu Yusuf nggak apa-apa. Ya karena gimana? Susah nyelametinya Pak ya. Ya cuman yang sekarang ini coba pas wudhu minimal pas cuci muka saya mau apa ini? Oh gitu. Udah. Wudhu yang apa? Oh yang untuk mengangkat hadas. Baik. Wa kaifiyatuha, dan cara niat adalah in kanal mutawaddi saliman la illata bihi an yanwiya ahada thalathati umur. Kalau cara niat ini apa saja yang harus diniatkan di dalam wudhu kita? Yang pertama, kalau dia orang yang sehat, bukan yang sedang beser dan lain sebagainya, maka dia boleh niat dengan salah satu di antara 3 hal. Yaitu 1, niat mengangkat hadas. 2, bersuci dari hadas atau bersuci dari hadas. Yang kedua adalah niat supaya boleh sholat. Niat untuk saya bersuci untuk sholat, yang mana kita tahu sholat tidak akan sah kecuali harus suci dari hadas. Oke? Atau yang ketiga, saya niat fardul wudhu, saya niat kewajiban wudhu. Oh berarti kalau wudhu yang wajib adalah wudhu yang mengangkat hadas, karena nanti ada wudhu yang hukumnya sunnah, yaitu kalau kita sudah wudhu di sholat maghrib, kemudian kita mau sholat isya belum batal, sunnah untuk wudhu lagi, tapi tidak ngangkat hadas Pak, karena hadasnya memang belum ada gitu. Nah, itu cara niat salah satunya. Wa amma man bihi illatun kaman bihi salasul baul au kanat mustahadatan, adapun orang yang punya masalah, misalnya orang yang beser atau istihadah, maka niatnya bukan untuk wudhu, bukan ngangkat hadas, tapi niatnya adalah untuk listibahati sholah, supaya boleh untuk melaksanakan sholat. Nah ini jika dia punya masalah. Nah, jadi niat sholat itu nanti ada 3, niat wudhu ada 3. 1, saya niat fardul wudhu atau niat mengangkat hadas bagi orang yang emang punya hadas dan normal. Yang kedua adalah niat litajdidil wudhu, memperbaharui wudhu jika dia adalah orang yang masih punya wudhu tapi sudah pakai untuk sholat itu wudhu, terus mau sholat yang lainnya, maka ada kesunahan untuk wudhu yang kedua. Nah baru yang ketiga adalah orang yang punya masalah dengan misalnya beser tadi, atau mustahadoh, perempuan istihadoh, perempuan keluar darah lebih dari 15 hari, maka yang haid adalah 15 harinya, sisanya dia wajib sholat meskipun darah masih keluar. Nah perempuan kok keluar darah terus, itu kan berarti berhadas kecil terus dia, tapi tidak berhadas besar. Kenapa? Karena sudah bukan haid statusnya, jadi bukan hadas besar. Tapi karena keluar sesuatu dari kemaluan, maka dia berstatus hadas kecil. Maka niatnya adalah listibahati sholah, niatnya harus sudah masuk waktu sholat dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Kemudian yang berikutnya, wasyartun niyati al-jazmu. Syarat daripada niat itu harus al-jazmu. Jazmu itu apa? Jazm itu harus memastikan. Falau syakka fi annahu muhdatsun fatawadda'a muhtatan thumma tayaqqana annahu muhdats lam yu'taddu bi wudu'ihi 'alal ashah. Dia harus tahu betul dia itu sudah batal atau belum. Kalau dia sudah tahu saya itu sudah batal Ustaz, oke, niatnya adalah ngangkat hadas. Kalau dia yakin betul, oh saya belum batal, tapi saya mau wudhu lagi karena tadi udah wudhu terus dipakai buat sholat duhur atau sholat maghrib, terus saya mau sholat isya, berarti dia niatnya jelas untuk memperbaharui wudhu, jelas. Tapi kalau dia, wah
saya itu udah batal atau belum ya? Begitu Pak, habis sholat maghrib nih mau sholat isya, saya udah batal belum ya? Udahlah hati-hati aja lah, terus wudhu. Hati-hati aja lah terus wudhu. Terus dia ragu sampai akhir nggak tahu dia tuh sudah batal betulan atau belum, maka sholatnya masih sah kalau begitu. Kenapa? Karena wudhunya belum yakin batal. Pokoknya selama belum ada keyakinan bahwa wudhu kita batal, berarti masih belum batal. Tetapi kalau misalnya, wah saya udah batal belum ya? Udahlah wudhu saja. Wudhu saja. Wudhu dengan niat ngangkat hadas. Tapi dia sendiri belum yakin hadasnya masih ada, sudah ada atau belum. Terus setelah wudhu beres, sholat isya, setelah sholat isya baru, kan betul kan saya sudah batal pas itu, tadi kan saya kentut. Atau tadi kan saya ke kamar mandi tuh, tapi belum wudhu. Atau misalnya tadi kan saya kentut, saya ingat betul lah, kan saya sudah kentut dan untungnya saya wudhu lagi. Tapi pas wudhu itu belum yakin kalau dia kentut, maka wudhunya malah tidak sah. Kenapa? Karena pas wudhu dia niatnya itu masih bingung. Mau bilang angkat hadas ya belum yakin, mau bilang tajdidul wudhu kok ada kemungkinan sudah berhadas. Nah, maka orang kayak gini malah masalah. Sehingga ya harus dia yakinkan. Cara yakininnya gimana? Ya yakin udah batal atau belum. Ingat-ingat, saya ingat-ingat kok kayak nggak pernah ada hal yang membatalkan selama saya wudhu. Nggak pernah ada, ya sudah, berarti wudhunya untuk memperbaharui. Lah kalau ternyata setelah itu kok ingat, astagfirullah, udah batal deh, ya berarti wudhunya harus diulang. Gitu saja. Tapi kalau ragu-ragu, malah tidak sah wudhunya jika atas nama ngangkat hadas, karena dia sendiri belum ya yakin. Atau yang kedua, udahlah batalin aja deh, pipis. Ya kalau bisa pipis silahkan. Atau batalin aja deh kentut. Ya kalau lagi bisa kentut, kalau nggak bisa, ya udah masuk kamar mandi pegang, udah paling gampang itu Pak. Pegang udah batal. Habis itu batal, jelas wudhunya ngangkat hadas sudah. Itu paling gampang gitu ya. Atau kalau punya istri ya pegang istri lah gitu. Cuman kalau kita pegang istri yang batal nggak cuma kita, istri pun ikut batal. Ini kan boros, jadi ya udah pegang aja punya diri sendiri. Itu triknya. Oke. Kemudian yang berikutnya, walau kana yatawaddau fanasiya lam'atan fil marratil ula fanaghasalat fil ghaslati tsaniyah aw tsaliyah adza'ahu 'ala sahih. Bi khilafi ma idza ihtasalat al-lum'ah fi tajdidil wudu fa innahu la yujzi'uhu 'ala sahih. Baik. Jadi begini. Yang rukun di dalam wudu itu hanya basuhan yang pertama. Kita cuci muka, basuhan pertama itulah rukun. Dan kalau pas basuhan pertama kok ada yang tidak terbasuh, mungkin satu daerah, satu area kecil gitu, ini belum terbasuh misalnya, kelewatan begitu, maka kita bisa langsung mencuci untuk pensucian yang kedua, pakai cuci muka yang kedua, itu sudah dihitung yang kedua, dan itu sudah cukup untuk menyempurnakan yang pertama. Jadi tidak dihitung satu, wah ini kan belum beres yang ini, berarti belum dihitung satu, karena ini belum kena. Enggak harus seperti itu. Cuci yang pertama belum tuntas, pakai yang kedua baru tuntas, tapi hitungannya tetap sudah sunnah, dapat 2. Terus tinggal tambah 1 lagi, berarti sudah 3. Itu kalau masih dalam satu wudhu. Tapi kalau misalnya begini, kita wudhu udah beres, setelah wudhu beres kita sholat sunnah. Setelah sholat sunnah, duha misalnya, masuk waktu sholat zuhur, kita mau sholat zuhur, karena belum batal, dia niat untuk memperbaharui wudhu. Kan karena belum batal, jadi niatnya memperbaharui wudhu, dia memperbaharui wudhu. Tapi ternyata pas tadi wudhu yang pertama, ada bagian yang belum terkena basuhan. Maka kalau niat yang kedua kok untuk memperbaharui wudhu, meskipun wudhu yang kedua itu kok sah sempurna, tetap wudhunya tidak sah. Kenapa? Karena wudhu yang sempurna justru niatnya bukan ngangkat hadas, tapi litajdidil wudhu. Jadi memang niat yang sempurna itu, atau niat ngangkat hadas harus dilakukan dengan sempurna. Kalau wudhu yang sempurna justru dilakukan ketika tajdidul wudhu, sedangkan wudhu yang untuk raf'ul hadas malah nggak sempurna, ini malah menjadi tidak sah semuanya. Paham nggak Pak sampai di sini?
Ini lebih detail lagi nih memang. Ya, tapi ini jarang terjadi lah, insya Allah. Oke. Jadi memang kita para ulama itu membahas detail hal-hal yang mungkin kita tidak pahami. Taib. Wa qala wa ghaslul wajhi. Ini masuk rukun yang kedua. Rukun pertama tadi apa? Niat. Kapan waktunya, Pak? Ketika mencuci muka. Niatnya apa? Niat wudu ada 3. 1, ngangkat hadas bagi yang punya hadas. Yang kedua, memperbaharui wudu bagi yang masih punya wudu. Nomor 3, listibahatis sholat. Listibahatis sholat itu maksudnya dia beser, tapi supaya tetap boleh sholat meskipun pas sholat ya masih beser-beser terus. Itu niatnya bukan raf'ul hadas, karena kalau raf'ul hadas baru selesai wudu sudah hadas lagi, kan gitu. Jadi harus niatnya listibahatis sholat. Itu 3. Dan syarat niat bagi orang yang mau ngangkat hadas, dia harus tahu kalau dirinya sudah berhadas. Kalau dia ragu-ragu apakah berhadas atau tidak, justru wudhunya dianggap wudhu yang bukan ngangkat hadas. Sehingga kalau ternyata setelah kita ragu kok jadi yakin, setelah kita ragu terus wudhu, terus setelah wudhu beres baru yakin, kan beneran saya berhadas, malah wudhunya tidak sah dianggap sebagai ngangkat hadas, cuman sah sebagai wudhu untuk memperbaharuinya saja. Baik. Yang berikutnya, nih rukun yang berikutnya adalah wa ghaslul wajhi, dan membasuh wajah, dan ini adalah fardu yang kedua. Wa huwa awwalul arkanidz zahirah, dan itu adalah rukun pertama yang nampak. Karena kalau niat itu kan dalam hati, kalau wajah itu kan yang pertama. Qala Allah Ta'ala faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Wa yajibu isti'abihi bil ghusli, dan wajib untuk meratakan dengan dicuci. Dicuci itu maksudnya tidak diusap. Diusap itu berarti tangan kita dibasahin kemudian diginiin, itu diusap. Kalau dicuci itu artinya kita harus ngambil air, airnya dituangkan ke muka, itu baru dicuci. Boleh dicucinya dengan muka kita yang dicelupin ke bak, atau mungkin kita di bawah shower, atau tangan kita ngambil terus begini kan. Ya karena kan masing-masing, Pak. Kalau kita lagi di shower, ya wudhunya nggak harus begini, Pak. Nggak harus ngambil air pakai tangan terus cuci muka, nggak harus. Ya cukup di bawah shower terus gini udah cukup. Atau kalau kita memang lagi renang, nyemplung aja, set. Nyemplung saja boleh. Ya, nyemplung, oh ini niat lagi cuci muka, itu bisa. Oke, kemudian wahadduhu, batasan muka, min mabda'it tastikhil jabhati ila muntahdzaqani tulan. Wajah itu batasannya sampai mana? Dari tempat tumbuhnya rambut yang pertama bagi orang normal. Karena Pak, kalaupun misalnya dia rambutnya sudah banyak yang pensiun, ya tetap pas dulu masih normal di mana? Nah, gitu, Pak. Bukan berarti terus alhamdulillah saat sekarang wajah saya udah dari sini gitu misalnya kan. Apakah wudhunya kalau muka itu dianggap dari sini? Ya enggak, tetap dari yang normalnya seperti apa. Ya, dan kayak model saya nih. Ini alhamdulillah saya juga udah beberapa udah pensiun nih, Pak. Harusnya gini nih, set gitu, tapi sini kok nggak tahu sudah belakang dikit. Nah, yang ini itu sudah masuk bagian kepala, bukan wajah lagi. Sehingga yang ini itu tidak harus terbasuh ketika kita basuh muka. Dan sah kalau kita pas wudhu kok usap yang kepala bagian sini nih, sah. Kenapa? Karena itu sudah kepala. Ya, jadi batasannya adalah tempat tumbuhnya rambut yang normal. Ya, karena bisa jadi orang sudah kepalanya itu sudah tidak ada rambutnya semua, malah pindah ke sini semua, Pak. Ada itu. Ininya atasnya nggak ada tapi bawahnya malah ada gitu. Jadi dia pindah, nggak tahu itu kapan pindahnya, terus dimutasi lah gitu kurang lebih. Ya tetap kepalanya batasnya sini. Sampai mana? Ila muntahadzaqni tulan, sampai akhir dari tulang rahang ini. Pegang tulang rahangnya, Pak. Mana tulang rahang paling terakhir, itulah batasan wajah. Belakang tulang rahang ke sini, ke leher, itu bukan wajah. Ini kalau sini kan nih, tapi pokoknya sini nih, bawah sini. Berarti bawah sini itu masih batasan tulang rahang. Tapi setelah tulang rahang, kan sini, Pak. Ini nih. Nah ini nih, yang sini nih, yang kita kalau dulu bercanda nih. Nah, itu bukan wajah. Artinya apa? Artinya kalau ini tidak terbasuh air, maka wudhunya masih sah.
Tapi karena ini bukan wajah, berarti buat perempuan aurat bukan? Karena bukan wajah berarti aurat. Maka kalau sholat ini harus ditutup nih wajah ini. Ini jarang perempuan yang paham ini. Makanya mukena yang sekarang itu yang potongan, terutama yang atas dan bawah, itu biasanya tidak menutup ini. Sehingga kalau bisa pas ini tuh ditarik ke sini supaya dagunya itu tertutup. Insya Allah kalau dagunya tertutup aman sini, Pak. Yang paling bagus mukena itu kalau saya lihat adalah mukena yang dari ujung sampai ujung satu itu, yang kayak montir-montir gitu. Yang satu, itu paling aman itu. Itu biasanya di sini sudah ada penutupnya begini. Dan itu lebih aman. Ini makanya buat ibu-ibu hati-hati kalau mau sholat ini harus tertutup. Kenapa? Karena ini bukan wajah. Ya bahwa pas wudhu mungkin kita basahin sedikit supaya lebih hati-hati, oke. Tetapi sesungguhnya ini bukan rukun, dan karena ini bukan wajah, maka buat perempuan adalah aurat. Jadi konsekuensinya seperti itu. Itu dari atas ke bawah. Terus dari kanan ke kiri, wa minal udhun ilal udhuni ardon. Dari telinga kanan sampai telinga kiri. Jadi cenil-cenilnya ini, Pak. Ini adalah jadi sini rambut ini itu termasuk. Rambut ini itu termasuk. Yang di samping telinga itu masuk. Tapi yang di atas telinga, maka sini tarik, sini itu bukan wajah, sehingga ini itu kepala. Ini tidak harus basah, entah ada atau tidak ada rambutnya. Pokoknya di sini bukan wajah, tapi ini kepala. Dari telinga sini, ke bawah, ini adalah wajah. Nah sini. Nah gini ya. Ini masih bukan wajah yang sini nih. Yang sini baru mulai wajah. Maka kalau ada rambut ke sini, ini wajah harus basah semuanya. Termasuk jenggot juga harus basah. Nah, tinggal nanti jenggot itu ulama membedakan jadi dua, Pak. Jenggot itu kan termasuk tumbuh di wajah. Berarti kan dia termasuk pokoknya seluruh yang tumbuh di wajah ya berarti wajah. Meskipun nanti dia menjuntai keluar wajah, dia harus tercuci. Kalau dia kok alis harus tercuci. Kalau dia kok ini kumis, maka harus tercuci luar dalam semuanya harus terkena. Tapi kalau jenggot, Rasulullah memberikan rukhsah. Khusus jenggot yang lebat, maka yang paling penting luarnya itu basah. Dalamnya tidak harus basah, tidak masalah. Itu kalau lebat. Tapi kalau tipis, maka luar dalam harus semuanya basah. Harus kena semuanya. Dan itu meskipun panjangnya segini, Pak, itu harus benar-benar sampai semuanya. Kenapa? Karena meskipun panjangnya sampai perut, ya kan tetap ujungnya di wajah, yaitu di dagu. Ini maka harus kena semua. Dan sunnahnya buat yang tebel memang tidak wajib dalam-dalamnya kena, tapi tetap sunnahnya diginikan. Nah, biar kena semuanya. Nah, terus batasannya tebel sama tipis apa, Pak? Kalau orang Arab itu, Pak, berjenggotnya itu bisa buat sarang kecoa itu kalau nggak dibersihkan. Bener-bener lebatnya tuh luar biasa. Bagaimana batasan lebat sama enggak? Lebat itu adalah jika kita duduk ngobrol sama dia, kok kelihatan kulit jenggotnya, berarti tidak lebat. Berarti wajib untuk dicuci sampai dalam-dalam harus kena semuanya. Semua rambut harus kena. Tapi kalau kita ngobrol sama dia kok kulitnya nggak kena, nggak kelihatan, berarti itu sudah lebat. Batasannya gitu. Jadi kita ngobrol. Ini kira-kira kalau kita nih apa nih, Pak? Jelas ya, kalau saya ya itu cuman jenggot wannabe aja ini kan ya. Yang jenggotnya itu kayak ya cuman ada aja gitu, bukan yang jenggot memang sangar gitu ya, memang laki gitu, enggak gitu. Ya mungkin sebagian kita ada yang jenggotnya bagus, banyak gitu ya, yang ibaratnya itu kalau di mall terus mau sholat bareng-bareng udah otomatis dia disuruh jadi imam, itu berarti jenggotnya beneran itu. Kalau kita kan jenggot-jenggot yang ibaratnya ditarikin sama anak putus dan habis itu, Pak. Kan gitu ya. Nah, jenggot-jenggot seperti ini harus dicuci semuanya. Tapi kalau jenggot yang tebal tadi, maka tidak harus dicuci semuanya. Oke. Baik, itu terkait dengan wajah. Dan seluruh rambut tadi harus kena kecuali jenggot kalau tebal. Kalau jenggotnya kok tipis, maka harus kena juga. Bagaimana kalau ada perempuan berjenggot tebal? Dibahas juga, Pak, oleh para ulama. Kalau perempuan meskipun jenggotnya tebal tetap harus kena semuanya. Kenapa?
karena perempuan jenggot tebal itu jarang sekali, sehingga yang jarang ini tidak bisa dihukumi sebagaimana yang banyak. Kalau laki-laki berjenggot tebal itu banyak, sehingga dia bisa diberikan rukhsah. Tapi kalau perempuan tidak bisa. Ya tentu agak-agak susah membayangkannya ya. Baik. Kemudian wajah itu sunnahnya untuk diusap atau dicuci dari atas ke bawah. Kita ambil air, kita tuangkan dari atas ke bawah, diratakan. Meskipun sah-sah juga kalau kita dari bawah ke atas, atau mau dari samping kanan ke kiri, terserah. Dan tidak harus kanan dulu baru kiri, karena wajah itu satu wajah, kan gitu ya, bukan yang dua bagian. Yang sunnah kanan baru kiri itu tangan dan kaki saja. Bahkan telinga meskipun dua itu tetap disunnahkan sekali saja. Kenapa? Karena dua-duanya bisa kita kerjakan langsung. Tapi kalau tangan dan kaki itu biasanya memang harus satu-satu, satu kanan, jadi bukan kanan kiri. Yang lebih tepat adalah kanan, kiri. Nah, kalau wajah itu dari atas dulu baru bawah, sunnahnya demikian. Tapi kalaupun enggak, ya nggak apa-apa. Yang penting semuanya basah cukup. Ya, dengan sprayer bisa, pakai wudhu biasa bisa, tapi tidak boleh kalau pakai waslap. Ini yang perlu dipahami. Itu adalah rukun yang kedua, mencuci wajah. Nah, dan sunnahnya itu memang menggunakan dua tangan, Pak. Dua tangan dibeginikan, sunnahnya. Tapi kalaupun di bawah shower langsung itu juga tetap sah. Tapi afdolnya, para ulama itu mendeskripsikan afdolnya dua tangan begini, bukan cuma satu tangan tapi dua tangan. Baik. Itu adalah tentang wajah. Insya Allah kita lanjutkan lagi tentang tangan dan lain sebagainya di pertemuan yang akan datang. Untuk materi pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya, semoga bisa difahami. Dan sebelum kita tutup, mungkin jika ada 1-2 pertanyaan, monggo silahkan kalau ada. Ada, Pak? Pertanyaan cukup? Apa itu? Monggo. Cukup ya, Pak ya? Kok bisik-bisik kayaknya mau nanya, tapi ya kayaknya kok nggak pantas ditanya gitu mungkin. Oke, baik, maka mari kita cukupkan, dan semoga apa yang kita ketahui ini bisa kita praktekkan dengan maksimal. Semoga Allah limpahkan kepada kita rezeki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kemudian kita amalkan, dan semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan di dalam menuntut ilmu dan di dalam mengamalkannya. Baik, mungkin cukup itu dari saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf.